Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan makanan halal. Untuk apa sih kita belajar tentang makanan halal? Yang pertama adalah untuk mengetahui manfaat mengonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Kemudian, untuk hidup lebih sehat dengan mengonsumsi makanan halal. Dan yang terakhir adalah agar kita mampu menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lainnya pada dasarnya adalah halal dan baik, sampai adanya dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dalam memakan atau meminum sesuatu, terdapat dua syarat yang harus didapatkan. Yang pertama adalah halal, yakni diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Makanan tersebut harus memenuhi halal zat, halal cara mendapatkan, serta halal pengolahan. Halal zat adalah makanan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan halal dari cara mendapatkan, yakni makanan tersebut didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum syara. Kemudian, halal dalam cara pengolahan, di mana proses pengolahan makanan harus dilakukan dengan benar dan tidak tercampur dengan bahan-bahan haram. Syarat yang kedua adalah makanan tersebut harus thayyib. Thayyib berarti baik, sehingga makanan tersebut baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung berwarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, sehingga makanan-makanan tersebut tidak dikatakan thayyib dan dapat merusak kesehatan. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis makanan halal. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan merupakan makanan halal. Bisa kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian, jenis makanan halal yang terakhir adalah semua makanan yang tidak memberikan mudorot, tidak memberikan bahaya kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Adapun berikut beberapa manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian, akan menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter yang positif dan terhindar dari akhlakul mazmumah atau karakter yang negatif. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi makanan halal, itu akan menjadi sumber tenaga serta energi positif bagi diri kita. Yang keempat, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Yang keenam, rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari dan berkegiatan, dan itu tercermin kepribadian yang jujur di dalam hidupnya.